Ben Freya, ada Hirara. Marcel masih perlu nggak? Menurut gua Uranus sih di sini. Uranus ya justru lebih mengerikan kalau buat Bang Oji. Di band yang ketiga boleh Uranus sih. Ya. Biasanya PR buat second pick itu band Fanny Freya tau? Ini masih ada Oke. Fanny loh. Oke. Biasanya ya Fanny Freya. Fanny. Masih ada Melisa kanannya. Melisa. Nah, Wah, Atlas lepas semua, lepas obral Flesel. Tinggal pilih dari tim Liquid ID ini mana kira-kira yang paling mahal? Melisa. Dari semuanya Om. Ada Fanny. Daripada Uranus. Ih daripada ditabrak Fanny. MM. Oke. Ah, Melisa Melisa. ya. Bener sih, Go Away-nya ya punya satu efek yang lumayan pasif. Dan sekarang dari EVOS, mereka akan ambil Marcelnya loh gitu. Ada Marcel satu nih. Nah, sekarang mau kemana dulu? Buat diambil, mau Marcel dengan Uranus kah? Aku suka Uranus sebenarnya. Karena Uranus itu strong banget ya, strong lane dia. Bisa jaga diri juga, bisa cicil lawan. Nempelin lah, lebih ke nempelin buat maksudnya lawan. Gua sih mungkin ke arah jungler ya. Kalau mereka mau main Uranus tadi kayaknya nggak di... Kalau di game ini gua kalau Uranus lebih baik di band dan gua ngepick ke arah ya lampu-lampu gua lebih suka sih. Kira bisa menutup ke arah Melisanya. Iya sih, ada banyak opsi ya sebenarnya. Abis ini juga mereka masih punya chance untuk ngambil ke arah jungle-jungle ini masih banyak banget yang kebuka. Tapi ya harus sedikit melupakan karena Pakuito dan juga Hirara berarti menyisakan Nolan, Harley, Sunshin mungkin kalau misalnya mau dibawakan juga oleh EVOS ini masih bisa. Kalau buat tim Liquid ID mid lane dulu nggak Om? Bisa sih. Sekarang berapa apapun ya mereka membawakan Eudora plus Esmeralda. Untuk langsung head to head dengan Uranus. Oke. Ya, tapi menurutku sini Eudora biasanya kan sepaket dengan Beleric ya. Iya. Eudora Beleric. Ini Beleric ada. oke sih. Tapi sebenarnya kenapa gak diambil buat Belericnya juga? Karena masih ada Valentina yang kebuka, takutnya diambil. Bener juga sih, ini Valentina masih tersedia ya. Oke, next kita bakal melihat dari pick yang ketiga. Jungler kah? Bakal jadi prioritas tapi ternyata ada Cloud yang lebih menarik sih emang Oke. sekarang. Cloud dan Beleric kah? Iya. Biar gak ketangkep ya, Cloud nih rentan ketemu pohon. Iya, main pohonnya. Bentar ini sakit sendiri. Mukulin pohon gak habis-habis nih daunnya nih. Jujur berat sih memang. Nah ini draft DNA-nya nih Om dari Iya. dua tim. Early snowball ya. Kalau early snowball biasanya itu kalau kita lihat udah lah lihat Eudora rata-rata memang ngincer buat early snowball. Yang terjadi meskipun Melisa ini late game insurance sebenarnya ya. Tapi melihat dari kehadiran dari Eudora itu sendiri, early snowball plus 2 yang di hidden ini kemungkinan besar bakal bisa main tabrak juga. Plus dengan Eudora nanti. Sedangkan sustain anti fight ini untuk EVOS itu sendiri ya. Melihat kemunculan dari Uranus dan juga adanya Marcel. Ya tapi kalau misalnya Melisanya kayak tadi yang dibantuin banget bisa menangin lane ini bakal enak ya buat tim Liquid ID. Cuman sekarang banding-banding yang udah mulai bermunculan menutup hadirnya Selena juga. Gangguan early yang terlalu menyebalkan. Dan salah satu hero dari Leoni kembali lagi masuk ke dalam list banning. Gak ada Glue. Ya setuju banget sih kalau Glue-nya ini. Dia bisa ngebuat Marcelnya juga nanti akan menjadi buah si malakama kalau Marcelnya mau sembarangan masuk. Dan kalau ngomongin dua hero yang sudah di-ban antara Glue dan juga Beleric, mereka juga harus siap dengan adanya chip. Kenapa harus siap dengan adanya chip? Pertama mereka punya Eudora, mereka punya Esmeralda, dia punya Melisa. Dan kita nggak tahu apakah tiba-tiba jungle-nya dari para pasukan dari tim Liquid ini bisa ke arah Leomord kembali. Leomord ya. Menarik memang salah satu hero power buat Kevin. Leomord. Tapi ini ada Hanzo by the way, maukah? Halo EVOS mau Hanzo? EVOS mau Hanzo boleh? Lepas nih, bisa nih. Serius bisa nih. Atau di last pick aja. Ambil sekarang Hanzonya. Karena kalau ada chip bisa ambil Valen kan? Oh enggak. Dia Valen dulu, oke. Dia Valen dulu. Oke, justru jaga-jaga dulu di awal. Jaga-jaga ya, oke. Chip kah? Kalau di sini Matilda masuk nggak buat Liquid? Masuk. Sebenarnya kalau buat Liquid sendiri mereka butuh kayak yang bisa setup sih. Chip Buat memang chip paling masuk sih. sih. Chip paling masuk. Oke. Karena sekali buka pintu yang datang banyak ya. Ada Lightning Ball. Terus juga bisa jadi ada Esmeralda yang ikut nanti dengan Falling Star Moon-nya. Jadi banyak banget nanti di sana. Jadi ada Valentina pun bukan jadi masalah ya. Iya, meskipun ada 2 shotgun misal ya. Kalau mereka bakal ngambil chipnya. Oke, let's see. Karena jungle-nya juga sekarang kan belum kelihatan, tapi ternyata Wuhani high loss.
Fanny. Fanny udah dimati-mati sama Omawa dari awal ya. Iya, udah gak sih Hanzo? Gitu. Jangan Hanzo sih kalau udah begini Om. Serem ya? Gue sih nggak prefer Hanzo ya. Iya. Sekalian aja di factorin lagi kalau dia mau. Factorin. Tapi kalau kayak gini mau lawan Assassin juga kayak Nolan itu masih ada lah ya. Nolan oke kalau Nolan. Oh, Suyo dia dibalikin ya, Factor, factor. balikin aja. Karena kalau ngomongin karena Assassin berat di Fanny-nya ini akan benar-benar bisa mencuri siapapun di arah belakang. Menarik sih. Ini dia keseluruhan buat game yang kedua. Gimana Bang Oji, Omawa? Wah ini Liquid power banget di sini. tapi menurut gue di sini Liquid juga pembuktian buat King Kevin ya. Dengan Fanny dia apakah sukses sekarang? Ya karena season kemarin kan lumayan flop ya. Iya, mungkin sudah berubah ya. Betul. Ini kita harus ngelihat. Sedangkan ya EVOS mereka bakal main kayak lebih standar gameplay yang sekarang. Ngebawain Suyo berarti kayak ngebawain mereka harus bisa snowball early yang pelan-pelan tapi konsisten. Iya, tapi tetap ya, kayaknya fokus utama kita buat di meta yang sekarang adalah gimana caranya menangin dari early powernya. Iya. Karena bakal bergantung banget nih dari kedua belah gold lanernya juga ya Om. Dan Suyo yang di sini kan lumayan sulit ya. Kalau dia masuk nanti dengan Blade Search-nya dia, itu ada Hylos loh di depannya. Ada Law and Order-nya Hylos. Ada Lightning Ball dari Eudora. Ya. Ya takutnya begitu dia stun musuhnya, dia kena stun dan... Oke, kita bakal melihat apakah para pasukan dari tim Liquid sang kuda biru berhasil kembali menjingkrak atau bahkan sang macan putih kembali akan menggigit para pasukan dari tim Liquid. So let's go, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Iya, selamat datang di dalam Lane of Dawn karena kita akan mengecek dulu nih apa yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID maupun dari EVOS di arah early game-nya. Dan ya kita tahu juga bagaimana ini ada banyak banget hero tebel-tebel ya. Di sebelah kiri kita ngeliat Hylos, di sebelah kanan kita bakal melihat dengan adanya Uranus juga. Tapi gangguan ini bahkan diberikan dari awal loh oleh tim Liquid ID. masuk. Nah, itu dia ada power of Fanny, masuk dive in dan bahkan menjadi target utamanya menuju ke arah seorang Albert dan Kevin. Memang tidak memiliki cutthroat tapi lihat damage yang diberikan terlalu sakit. Meanwhile dari Erlan ini akan sangat enak untuk bisa menghindari damage yang diberikan oleh Gavin. Yep. Lihat ritualnya ya, pull yourself together juga. Aduh Moisa. Aduh. Tapi Dioni yang akan dimakan oleh Albert terlebih dahulu. Gak ada jalan lagi, gak ada Gladys Petui. Revitalize sudah di pop up. Dan itu dia, tidak ada jalan untuk pulang. Termakan dengan adanya sosok dari seorang Moisa sekarang. Tapi Drichel, dia kali ini di pressure habis. Ini malah bergeser ke arah EVOS ya. Bahkan Riza mampu tadi untuk memberikan stop ke arah Kevin. Gak perlu terlalu jauh lagi. Dan sejauh ini kita masih belum bisa ngelihat benar-benar poin eliminasi pasti yang bisa dipegang sama tim Liquid ID. Coba buat potensial turtle pertama ini seperti apa Om? Ya, ini masih lebih ke EVOS ya kalau untuk turtle yang pertama. Kalau seperti biasa Fanny, ini bakal coba untuk nyuri saja buat turtle-nya. Kecuali mereka menang ya, menang dari jumlah. Entah itu 4 lawan 5 atau nanti misalnya mereka dapetin 2 dulu nih sebelum mereka start di turtle-nya. Jadi ya turtle pertama masih untuk EVOS apalagi dengan keunggulan 1 point kill yang sudah mereka dapatkan. Oke, dan pressure dari Goten ini udah mulai kerasa. Perlu kan nanti ada perhatian khusus dari roamer tim Liquid ID untuk ke bawah? Mungkin perlu tapi kayaknya susah juga ya kalau mau bicara soal nge-ganking dari Melissa. Terutama ketika Melissa sudah punya go away. Jadi kayak nge-ganking itu buang-buang waktu sebenarnya. Karena Melissa pasti cuma follow turretnya aja. Oke, kalau gitu kita sekarang pengen lihat dulu ya dari setup di arah turtle akan jadi seperti apa. Karena sudah mulai bertemu satu sama lain, Lightning Ball juga sudah mulai masuk. Target utama mereka sebenarnya ngebuka jalan terlebih dahulu dan lihat di depan sana. Riza, Ghost Petro imitasi yang dibuka agak terlalu terburu-buru. Karena belum kontes. Jadi Mubazir, harusnya dia udah pegang untuk siap untuk kontes ketika para pasukan dari tim Liquid kontes. Dia punya Glorious Petro imitasinya. Tapi dia buka. Sayang sih menurut gua. Dan dipaksa ke belakang Katso, akan coba dikeluarkan. Keluar! Berhasil menutup dan bahkan Kevin terperangkap di depan sana. Masih bisa kabur, berhasil melakukan 1 momen kill dan sana ready. Leonis sekarang full maut. 1 hit terakhir dan bahkan di depan sana Albert mendapatkan point kill. Tapi damage yang terlalu besar dari sosok seorang Suyo membuat Albert kali ini berhasil mendapatkan triple kill. Wow, triple kill di early game di 3 menit yang pertama. Yep. Ini udah bisa dipegang oleh EVOS yang berarti akan ngebuka kesempatan mereka juga untuk menuju ke arah turtle. Akankah kita melihat Suyo Skyfire berarti di game ini? Wow, kayaknya enggak, belum ya karena dia Fury mau ke War X loh. Belum ke Skypierce ya dia ya, dia mau ke War X jadi lebih main safe aja sih sebenarnya. Karena kalau Skypierce berarti otomatis harus cari point kill yang lebih ya. Tapi Aran masuk. Apakah akan ada kontes dari itu dia Red Revolution from Albert? Berhasil mendapatkan turtle. Kevin sekarang bermaut. Ditembak sama Reddy. Dan 1 point kill yang hampir didapatkan. Gagal didapatkan oleh seorang Randy.
Almost never enough. Tipis banget ya sebenarnya tadi untuk ngedapetin sang jungler yang harganya akan lebih mahal. Tapi nampaknya EVOS memang pengen merubah nih posisi statistik dari seorang Kevin yang biasanya selalu mendapatkan objektif turtle. Ini turtle pertamanya malah dipegang oleh EVOS sendiri. Nah, apakah kondisi ini emang sesuai dengan draftingnya tim Liquid ID harusnya memang nggak bisa pegang karena mereka ngebawain Fanny atau ada efek faktor lain Om? Faktor aja ya Albert 4 point kill ya. Karena 4 point kill dari Albert ini berarti 4 utama KDA-nya 100% itu dipegang semuanya dengan Albert. Oh Kevin. Oke, dapat 1 point kill ke Kevin. Dapetin solo kill terhadap Mueza. Tapi early memang tidak bisa dipungkiri, Fanny akan kehilangan turtle pertamanya, apalagi kita ketemu dengan adanya Marcel, Suyo, itu kehilangan turtle pertama memang udah wajar. Ditambah lagi Albert dapetin 3 point kill, tapi 3 point killnya ini nggak bisa dibenarkan dari kehilangan turtle tersebut. Kehilangan turtle oke, tapi dapetin 3 point kill tuh nggak bisa dibenarkan sih menurut gue. Iya sih, snowball ya soalnya. Ini efeknya bisa kemana-mana nanti. Sekarang efeknya? Surprise! Happy birthday Mueza! Lihat di depan sana Mueza. Bahkan langsung mundur lagi, balik lagi. Gak punya kesempatan untuk bisa maju lebih masuk dengan adanya sosok dari Drichel. Dan balik lagi di sini sempat ada perbincangan aku dengan Lim kemarin dengan adanya Eudora di first item terhadap Glowing. Bagaimana menurut Om Mawah? Kalau aku sih lihatnya glowing tetap penting lah ya. Apalagi buat mid laner. Aku tetap suka kalau ada glowing gitu loh. Di Di Eudora ya, di Eudora. Nah kalau Ranger Mas apa? Genius atau itu? Lightning? Iya boleh lah, yang lain yang burst kalau gue ya. Yang verse ya. Kalau aku tetap sih glowing dulu. Yang satu tipenya agresif, yang satu konservatif aja ya. Iya, dan bakal lihat ada Tivet dari Charles Scarpat di sana. Langsung Ilan dan Aran. Langsung dipukul mundur ke arah belakang. Karena mungkin di sini bisa ditukar sih. Dominansinya tuh di tangan dari Leoni. Kalau tadi gue mikirnya begitu. Karena dia gak pakai Hylos kan. Iya. Bisa juga kayak gitu. Cuman ya masih elegan jam juga sih buat Leoni-nya. Jadi masih agak nahan ya. Oke, dia bukan mau dapetin Parko aja. Dia mau invasi sampai mid lane-nya. Ya langsung ngebuka Glorious Pathway tadi. Sama sih Riza ataupun dari Leoni sama-sama ngebuka ke arah Glorious Pathway. Tapi nampaknya belum ada efek yang lebih besar lagi. Malahan kalau kita ngomongin secara turret, ini dipegang oleh tim Liquid ID loh. Buat di top lane dan juga di bagian bottom lane. Ya, objektif turret mereka pegang tapi belum dengan gold juga ya. Karena turretnya bakal bisa diimbangin. Ini lihat Erlan, Riza sudah di bagian top untuk bisa mendapatkan top outer dan sudah terambil sekarang. Dan Kevin tidak punya purple buff. Dan sebagaimana kita tahu kalau Fanny nggak pakai purple buff agak tertekan ya buat 90 detik ke depannya. Iya lumayan murung sih harusnya ini dari Fanny-nya. Tapi lihat pergerakan lagi. Glorious Pathway bahkan dikeluarkan untuk defensif, mau tidak mau. Dan itu doang yang bisa dilakukan oleh Leoni dan juga Drichel. Tapi nampaknya di depan sana mereka akan melawan balik dengan Golden Hour dan Nara menutup jalan bermasuk dari tim EVOS. Satu tikun bahkan dalam sekutu mau tapi ada chance di depan sana. Kevin! Gagal dapetin point kill bahkan dia dilenyapkan oleh Randy. The blazing duet from Merlan. Memporak-porandakan para pasukan dari tim Liquid. Team fight 4 versus 5. Kali ini membuat Erlan berhasil mendapatkan double kill. Wow, pertukaran demi pertukaran terjadi. Tapi kalau ngelihat dengan apa yang dilakukan oleh Kevin, sebenarnya tadi di awal udah bagus ya. Ngedodge ke arah Golden Hour-nya. Dia juga bisa ngebuka go away, nge-rescue teman-temannya. Tapi yang nggak disadari follow up dari EVOS. Berjalan dengan sangat baik, 3 player bisa mereka take down dan 1 outer turret bisa mereka amankan juga Om. Ya bisa dibilang item dari Kevin tadi belum terlalu maksimal ya buat bisa memenangkan tim fight di sana. Karena positioning dari go-nya bagus banget sih menurutku. 3 loh dari pemain EVOS yang terjebak di sana. Benar-benar. Semua terjebak, terus semua kena Madolus juga. Sayangnya belum ada damage yang cukup tadi untuk tim Liquid. Belum pick power dari seorang Melissa itu kalau Melissanya udah Ya. Trinity atau full item. Gak usah full deh, 3 item. Bisa rata itu di arah bottom lane. Betul. Iya, karena attack speed juga kan yang sebenarnya ngaruh banget nih. Kalau misalnya untuk melakukan cara team fight. Tapi Turtle akan jadi perfect Turtle untuk EVOS. Iya. Perfect Turtle, terus invade-nya juga masih tetap jalan. EVOS ini mereka tidak mengendorkan serangan mereka sama sekali. Oke, tapi nampaknya di sana langsung ada blessing dari Erlan dipukul mundur ke Drichel. belakang. Leoni masih bertahan depan Drichel untuk takedown. Gak ada nafas untuk Drichel. Albert dive to deep kali ini di arah tengah. Tapi lihat yang bisa dilakukan oleh Kevin. Mencoba untuk dapetin 1 turret. The best thing yang bisa dilakukan tapi Kevin tertangkap di depan sana. Mencoba dapetin 1 mobil kita. Kevin! Berhasil mendapatkan point kill atas Mueza dan dia sakratul maut. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Apakah ada 1 energi cukup? Bakal coba dikejar oleh Riza. Cover dari Albert. Bersama Riza dan juga Erlan. Kevin! Can you do it? No way! Shut down! Insting dari Riza. Berhasil
berhasil mendapatkan Kevin. Itu sih udah lapar banget ya Riza sampai ngebuka flicker juga demi mendapatkan seorang Kevin yang sangat worth it. Tapi menarik juga sih ngelihat dari Kevin dan Erlan itu berdua diem kena golden hour. Ngapain ya kita di sini? Iya. Sekarang udah kembali lagi karena mid lane udah mulai menjadi satu target selanjutnya dari sang macan. Oh, ini benar-benar gak dikasih napas Drichel-nya sih. Lihat 04, Drichel gak ada burst power. Jadi dia harus berdiam diri di depan sana, sedangkan di bottom lane Kevin mencoba untuk mengusir Erlan semaksimal mungkin. Tapi Kevin gak bisa sendiri, karena Kevin belum di dalam powernya. Dan ini dia Trinity Swift akhirnya jadi. Dan mungkin EVOS udah mulai harus worry about it. Iya, akhirnya ya. Tapi harus mulai worry juga dengan turret gak sih? Karena ini split push power dari tim Liquid ID ternyata masih bisa jadi winning condition ya Om? Salah satu ya, salah satunya. Mainin split push, hindari team fight. Itu yang sedang dicoba oleh tim Liquid untuk sementara waktu. Tapi front to back-nya kayak masih repot nih untuk tim Liquid bisa defense ya. Karena mereka masih belum menemukan cara mungkin. Bagaimana cara untuk bisa cepet tumbangin si Randy-nya dulu deh. Sebagai lini depan dari EVOS. Wah, lurid pathway kembali lagi dibuka. Retri lagi. Di retri lagi. Informasi berarti Albert gak ada retri. Lordnya muncul. EVOS yang punya kendali. Nah sekarang Liquid pertanyaannya dia mau Lord apa enggak? Lord atau tidak ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin area of effect, mereka sangat punya di tangan dari Hylos dan juga Melissa ya Om. Yap. Tapi bisa jadi tadi retri yang dipakai dengan Albert kan pancingan gitu. Jadi kayak kalau memang Lordnya di start nih dengan tim Liquid, Team fight. diajak tim fight. Karena levelnya unggul jauh nih buat EVOS ya, apalagi dengan ekonomi 6.000 difference dari gold mereka sendiri. Iya, ini bermain pikiran si Randy. Sakit loh, Melisanya udah mulai atit tapi lihat di belakang sana. kejar. Kocil menuju ke arah belakang langsung belas. Itu Merlan. Drichel kembali menjadi korban jiwa tapi Albert masuk lebih dalam lagi. Dengan para pasukan dari tim EVOS kali ini lihat di depan sana. Mencoba untuk menahan Kevin. Masih coba ditutup jalan yang menuju ke arah belakang. Damage yang sakit dari seorang Risa. Ditutup dengan adanya arah tapi Kevin mau tidak mau harus menuju ke arah belakang karena magical damage yang tak bisa dibendung. Dapetin satu buah inner turret, dapetin juga ke arah Lord karena udah nggak ada lagi nih yang bisa melakukan distraksi setelah hilangnya seorang Drichel. Bahkan Holy Defense juga berhasil dipecahkan. Oke, next stepnya apalagi nih yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID untuk menutup kerugian yang sudah mencapai 7.000 Om? Kayaknya jangan keluar dari base-nya dan nunggu ya untuk serangan yang bakal di-build up oleh EVOS itu sendiri. Lebih ke membuat biar Kevin-nya dapetin item-item nyaman dia mungkin. Contohnya kayak Melvic Gun yang bakal di-build dengan Kevin sebentar lagi. Oke, jadi lebih bermain pasif dulu ya buat Pasif sekarang. dulu. Kecuali mungkin untuk Kevin yang tentunya ini masih punya tanggung jawab banget untuk memanage ke arah wave minions-nya. Yap. Tapi kalau untuk EVOS, ini masih banyak hal yang bisa mereka lakukan. Mereka bisa tunggu ke arah Lord-nya. Mereka juga punya banyak initiator bisa dibilang termasuk dengan adanya Valentina. Tapi apakah dengan satu Lord ini bisa langsung jadi akhir dari game kedua Om? Bisa ya bisa enggak sih, tapi seharusnya belum ya. Karena masih ada Melissa juga yang bisa nge-hold nanti dengan power models-nya, dengan go-away-nya. Jadi turret yang pertama atau lot yang pertama ini seharusnya masih akan bisa di-defense oleh tim Liquid ini. Oke, mereka mampu defense atau enggak? Hasil gaming tak dikeluarkan. Sebenarnya keluar Pathway menuju ke arah mid lane. Kevin lebih memilih untuk melakukan play terlebih dahulu di arah top lane. Dibiarkan terlebih dahulu Lordnya masuk. Drichel gak bisa berbuat banyak tapi damage yang diberikan dari seorang Kevin terlalu sakit. Tapi ingat Kevin gak boleh dive sedip. Untuk ke arah belakang dan lihat pergerakan yang diberikan oleh para pasukan dari tim EVOS. Mereka mau tidak mau harus mundur. Mereka gak kuat juga nahan damage yang diberikan oleh Kevin. Karena udah lumayan sih. Dapat purple buff. Iya diambil ya. Yang dengan Kevin berubahnya. Nyebrang jauh ya. Nyebrang jauh tapi sekarang wave minion juga akan segera dibawa masuk oleh para player dari EVOS. Udah gak ada golden hour. Kevin punya purple buff. Apakah mereka akan coba dilawan balik dan Cutthroat? Pinot Nature satu damage. Blazing Wet for nothing. Tidak ada. Defensif doang itu. Iya, belum ada impact yang maksimal untuk ofensifnya. Tapi bahkan dari tim Liquid ID sekarang udah mulai berganti ya. Ini mode ofensif yang mereka bawakan. Harus pathway bahkan dibuka demi bisa ya mengusir dulu aja. Tapi Kevin. Oke, Kevin berhasil memancing Albert dan shutdown. No way! Shutdown terjadi, tidak ada Wind of Nature. Jangan lupakan itu Erlan. Memilih mundur ke arah belakang dengan adanya Purify membuat pasukan dari tim EVOS. Kali ini mereka kehilangan Purify, kehilangan Wind of Nature untuk Erlan. Jangan ditanya, bisa burst dari Drichel masuk ke dalam sosok seorang Erlan. David, miss cable, tapi nampaknya itu aja bait belakang dan blazing duet from Erlan. Berhasil ditutup dengan adanya arah.
Kevin. Dan di depan sana Kevin. Ditempel habis oleh adanya Randy. Dengan adanya 3 jarum suntik menuju ke arah para pasukan dari tim EVOS. Fokus menuju ke arah turret tadi itu dia Kevin. Dan Kevin merubah para pasukan dari tim Liquid dari kala mendapatkan posisi dan bahkan jarum suntiknya tidak bisa dihentikan dari seorang Kevin. Bahkan masih terus berlanjut, wave ini yang purple buff akan diamankan oleh para player dari tim Liquid ID. Tapi kembalinya, 3 player dari EVOS dan kembalinya juga Lord dalam beberapa saat lagi ini akan menjadi sebuah pertimbangan yang cukup besar. Apakah ini waktunya untuk tim Liquid ID mulai mengambil resiko Om dengan melakukan kontes? Seharusnya ya, sudah waktunya juga ya. Karena mereka sudah kehilangan mid base turret. Minimal mereka membuat sebuah move dan move untuk mendapatkan Lord ini adalah yang terbaik untuk mereka. Ya, udah mulai diusir ya. Sakit. Diamond sudah Sakit. mereka pegang juga. Oke. Informasi didapatkan Elan tidak memiliki purify. Sepertinya harus ada Wind of Nature depan sana dan Kevin. Fitri Kevin kali ini tidak bisa disentuh. Memilih untuk bergerak belakang dari seorang Aran. Kevin berhasil mendapatkan Lord. Mundur ke arah belakang. Mencoba mendapatkan satu mobile kill. Tapi nampaknya Katron menuju ke arah Rizanya gagal. Riza? Kevin masih dapat untuk bersinar. Tapi lihat jarum suntik yang menuju ke arah seorang Randy masih bisa di-distract. Tapi tidak akan terlalu lama karena damage dari seorang Kevin terlalu besar. Dan Kevin bersinar di arah late game. Masih bisa menumbangkan 2 player. Masih ada waktu juga yang bisa diatur oleh tim Liquid ID. Bagaimana caranya untuk bisa menembus pertahanan terakhir dari EVOS. Ada Erlan, ada Riza, dan ada Mueza yang punya area of effect untuk melakukan pertahanan dari segi player tim Liquid ID. Tapi dari Lord yang akan menghantam, ini bakal jadi beda cerita Bang Oji. Best turretnya beda cerita kali ini didapatkan oleh Kevin mundur ke arah belakang. Golden Hour mencoba untuk menyelamatkan pasukan dari tim EVOS. Tapi nampaknya mundur ke arah belakang dan Kevin bebas mendapatkan satu dan Katron yang gagal. Mundur dengan damage dari Katron sakit dan Kevin berhasil di take down. Para pasukan dari tim Liquid coba dikejar habis sama Albert. Lihat, Albert tidak melepaskan pandangannya terhadap The Surprise. Happy birthday Albert. Gagal didapatkan karena lihat di depan sana masih ada satu buah wings. Squeeze wings save the day for Albert. Wah, belum selesai sampai di sana ternyata EVOS masih mau menggigit lagi, masih lapar mereka untuk kembalikan keadaannya. Dan sekarang posisi berbalik 180 derajat, 27 detik sampai Aran kembali setidaknya. Tapi wave ini ya sudah mulai masuk. Oke, Kevin mencoba untuk masuk, gagal didapatkan. Leoni menutup jalan, masih bisa di defense. Liquid masih bertahan. Wah, dapat bahkan best EVOS di arah top lane harus kehilangan best turret mereka. EVOS hampir ompong. No way, Kevin berhasil membuat EVOS terdistract. Oke, keputusan dari EVOS untuk tadi mencoba masuk dari area mid lane dan melepaskan base turret mereka Om. Iya, ya bisa dibilang pengen nge-end tapi tidak terlalu melihat situasi yang sedang terjadi juga ya. Dan ya EVOS sangat rugi sekali sih. Belum lagi mid base turret mereka itu warna sudah abu-abu, berarti satu hit lagi pecah Nevin. Iya, Iya. dan Super Minion akan ngebantu banget sih ketika masuk ke arah menit 18 ke atas. Nah, Iya. cara itemization kita memang udah ngelihat ini peak power lah ya dari kedua belah junglernya. Tapi ada lagi nggak sih Om yang perlu dimodifikasi secara itemization? Kedua jungler ya, kayaknya kalau sama-sama sih ini udah pada jadi dan modifikasi paling ada di Immortal. Dua teamfight yang beda. Dua teamfight yang berbeda. Lihat Kevin menargetkan ke arah belakang. Damage-nya terlalu sakit tapi lihat permasukan dari tim Liquid. Dua teamfight yang beda itu. Dua target yang berbeda. Jangan sampai para pasukan dari tim EVOS mereka digerebek di dua arah yang berbeda. Dan itu akan sangat mematikan untuk mereka dengan 18 detik menuju ke arah Lord. Tapi ini benar-benar sih Kevin udah sakit banget. Udah terlalu jadi ya buat Melisanya. Cuman kalau misalnya tadi itu di komit pun masih resikonya sebenarnya tinggi ya. Dibandingkan dengan Lord yang bentar lagi hadir, nampaknya emang coba untuk mencari spell aja. Karena kalau misalnya beberapa flicker ke trigger tuh bakal bagus banget buat teamfight tim Liquid ID di sekitar area Lord. Nah sekarang kita udah melihat Randy. Randy-nya ditutup jalannya oleh seorang Melissa dari Kevin. Tapi vision yang masih belum terlihat di mana Mueza berada. Ya, ini mau di-reset kan untuk Lordnya, karena Evolve Lord bisa ditunggu sebenarnya 10 second. Mereka nunggu atas Om. Iya. Atasnya masuk, lewatin sungai, stuck di atas. Bawah minionnya menang, baru mereka megang Lord. Ini harus ada yang naik sih ya, salah satu player dari EVOS dan sekaligus sambil menyelam minum air, dapat Lord Evolve juga akan lebih menguntungkan. Oh tapi ditutup, Riza langsung Ball. ada flicker di depan sana, langsung ditahan oleh seorang King Kevin. Tapi damage-nya terlalu besar, berhasil mendapatkan Riza. Albert terkunci, ada Sandwich Gaming bersama dengan adanya Randy. Tapi para pasukan dari tim EVOS mereka mencoba untuk mencepit. Dengan Golden Hour dari seorang Mueza, mencoba menyelamatkan para pasukan. Tapi nampaknya Riza sangat tombol dan hilang. Immortality ditahan dari Albert, tapi nampaknya Albert mengoutplay. Dan tidak bisa terlalu lama, shutdown. No way! Ini bencana untuk para pasukan dari tim EVOS. Erlan
The one last man standing dengan Modify mencoba nge-distract, nggak peduli. Lihat yang dilakukan oleh Kevin dan juga Kevin. Dua brother mencoba melakukan endgame. What a epic comeback from Team Liquid.